Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Maef Channel. Kali ini saya lagi berada di kediamannya Pak Gomez alias Gum yang berada di daerah Kalijati, Subang. Nah, kali ini saya mau menanyakan langsung bagaimana cara pengobatan terhadap penyakit MB pada entog. Nah, saksikan bincang-bincang kami bersama beliau. Yuk. Nah, sekarang saya lagi bersama Kang Gomez. Nah, beliau akan menjelaskan bagaimana cara penanggulangan atau pengobatan penyakit MB alias mata biru pada entog. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung bincang-bincang sama Pak Gomez. Nah, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kumaha damah? Alhamdulillah pangestokan. Nah, bagaimana sih Kang cara pengobatan atau penanganan penyakit mata biru terhadap entog? Nah, banyak narasumber yang mengutarakan artian dari mata biru itu ada yang mengindikasi bakteri, ada yang mengindikasi virus. Tapi menurut saya itu adalah virus. Karena virus itu sebenarnya susah untuk dimatikan. Ya, Sebenarnya kan, kecuali kalau bakteri gampang untuk dimatikan. Nah, untuk tahap penanganan, istilahnya untuk pemulihan, saya biasa memakai paratusin. Ini adalah paratusin, guys. Kalau kalian udah pada tahu, ayo lanjut lagi ke videonya, guys. Nah, paratusin ini bisa kita dapatkan di apotek. Kebetulan ini paratusin itu sebenarnya untuk manusia juga, Kang Aep bisa ya. sama manusia juga. Kang? Iya, karena mengandung paracetamol 500 gram. Terus dari ininya juga kita pakai tetraklor. Nah, ini dia obatnya, guys. Ayo lanjut lagi, guys. Untuk banyak di sini untuk kegunaannya, indikasinya kan untuk korisa, kolera, florum, sama CRD. Nah, untuk mata biru kebanyakan yang diserang itu adalah urat saraf. Urat saraf ya Kang ya? Iya, sarafnya yang kena. Apabila istilahnya entog matanya udah ngeblur, otomatis dia kesulitan untuk makan. Betul, betul, betul. Jadi gimana caranya kita untuk menanganinya? Dengan cara kita meloloskan. Meloloskan itu gimana Kang? Kita tangkap entog yang istilahnya yang Ya, ya. kena penyakit nih di sini. Nah, ini mungkin entog yang terkena mata biru ya Kang ya? Iya. Nih, KF biar bisa kita saksikan bersama. Jadi entog yang kena mata biru awalnya dia sulit untuk makan, dia menyendiri. Dari mata pun dia keluar selaput putih yang kebiruan. Nutup ya Kang ya? Iya, selaputnya. Nih, kalau yang sehat seperti ini matanya nih. Terus dari jengger pun kelihatan agak kebiru-biruan. Nah, untuk penanganan pertama kita pisahkan dari yang sakit, Karantina di ya? karantina. Lalu kita berikan paratusin sehari itu 2 kali atau perhitungan 12 jam. Kita kasih pagi sama maghrib sebelum dia tidur istilahnya kan. Itu satu kaplet Kang Untuk dikasih? kaplet. Untuk ukuran jumantung kurang lebih istilahnya 2 bulan setengahan, Ya. kita kasih separuh. Jadi setengahnya aja ya Kang ya? Setengahnya aja, jangan sampai over. Kasihan nanti bisa overdosis. Tuh, nah bisa kalian perhatikan juga nih ya. Nih, untuk yang kecil kita potong 2. Kita bagi 2. Terus di sela-sela itu 6 jam sekalinya kita masukkan tetraklor. Kasih dia satu tablet aja tetraklor. Ya, ngasihnya tuh pakai jeda juga ya Kang ya? Jeda. Jadi perhitungan 6 jam sekali. Iya. Terus kita gunakan tetraklor. Lalu untuk kebutuhan nutrisinya karena dia susah makan, walaupun kita kasih daun paya ataupun istilahnya kita kasih pur, kita ada makanan ekstra suplemennya. Kita kasih jangkrik ya. Jangkrik, bos, hahaha. Yuk lanjut lagi ke videonya, guys.
kita kasih jangkrik. Minimal 1 kali pakan tuh kita kasih 10 ekor. Nah, untuk ngasih jangkrik itu caranya dilolokan apa dia dimakan sendiri? Kalau Kang? dia masih istilahnya masih bisa melihat, istilah kan kalau ini kan masih separuh nih, masih Iya. sebelah. Kita bisa lempar aja, nanti juga dia makan Dimakan, sendiri. Kalau tetap dia nggak bisa, dia nggak mau, terpaksa kita lolokan. Ya. Mungkin itu cara istilahnya penanganan efektif pakai jangkrik ya Kang ya. Iya. Jadi minimal kita pengobatan tuh untuk 3 hari. Kalau emang istilahnya 3 hari ada pemulihan, otomatis si ternak itu sembuh. Apabila 3 hari kedepannya sikon fisiknya makin drop, ya gimana lagi ya? Iya. Kita cuma bisa berusaha. Nah, cuman itu obatnya peso ya Kang ya. Iya, besok dicari-cari aja lah. Gari, Gari. Biar cepat gitu, memperbaiki gizi. Nah, untuk obat ini sendiri ini gimana Kang? Nih, untuk ini kan istilahnya ini untuk kebanyakan saya untuk dipakai untuk anakan. Buat cewek kan? Iya, usia starter dari 0 hari sampai 3 minggu kita pakai ini. Cuman jeda kasih 3 hari sekali. 3 hari, iya 3 hari kita kasih putihan, air bersih biasa. 3 hari kita pakai. Ini sebenarnya banyak kandungannya di sini juga untuk merangsang pertumbuhan pedaging, terus mencegah stres, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Saya selalu menggunakan ini. Banyak manfaatnya juga ya, Banyak Kang? manfaatnya, Kang. Nah, ini dia tadi obatnya, guys. Nah, untuk obat ini sendiri gimana Kang? Ini sama, ini juga istilahnya seperti paratusin juga, cuman ini dosisnya agak kecil dia, di bawah paratusin. Apabila rekan-rekan sekalian tidak memenuhi paratusin, boleh kita menggunakan Alpara, sama di apotek. Dapatnya juga banyak ya? Kang? Banyak. Ini dosisnya dosis medium, dosisnya beda sama paratusin. Asal jangan istilah pemberiannya melebihi dosis. Ini dia obat Alfaranya, guys. Gitu, Kalau Kang. yang usianya dewasa kasih 1 kaplet. 1 kaplet. Kalau Jumantu kasih setengah. Untuk di bawah umur 1 bulan kita gunakan 1/4. Bisa. Yang penting 1 sampai 3 minggu kita kasih penanganan pakai suplemen. Nah, kalau istilahnya kena dalam usia 3 minggu ke atas, kita kasih 1/4 kaplet. Kasih jeda. Minumnya bisa pakai tetraklor juga. Kita kan istilahnya kapletnya tuh kan, kapsulnya tuh dia berupa serbuk dalamnya. Jadi bisa dicampur ke air minum. Bisa langsung seduh gitu ya? Bisa kita campur ke air minum. Gitu. Jadi Maep, kalau kita istilahnya mendatangkan materi baru, apalagi istilahnya musim pancaroba seperti ini, orang lebih teliti lagi aja untuk pembelian materi-materi ternak. Karena apa? Karena istilahnya si ternak itu kan seharusnya disayangi. Aku mau dang disayangi. Kenggong mas. WKWKWKWKWK. Betul. Jadi gimana ternaknya bisa sukses apabila kita beli indukan atau istilah pembiangannya asal-asalan. Itu kan teliti juga ya Kang? iya harus teliti juga. Untuk penanganan kandang kita menggunakan Baiklin 1/9. Jadi disinfektannya. Ya, desinfektannya jadi ibarat kata Baiklinnya 1 liter kita campur sama 9 liter air. Masukkan ke tangki aja Mang Air. Nggak apa-apa disemprot, ada binatangnya juga. Itu untuk pembersihan kandang. Jadi pokok utama juga ya Kang pembersihan Iya, kandang. Ya? kandang. Utamakan kalau istilahnya ada ternak baru masuk, kita bikin kandang karantina khusus. Di karantina dulu. Minimal 3 hari. Seenggaknya istilahnya setelah kotoran dalam perutnya itu keluar. Ya. Kita mandikan pakai air serai kalau bisa Mang Aep. Saya itu direbus apa Direbus langsung kita mandikan. Kalau kita masukkan, bisa juga masukkan ke semprotan seperti ini nih. Nih, WKWKWKWK. Mang Aep kayaknya gatal, guys.
kita semprot juga. Jadi cara memandikannya disemprot. Bisa disemprot juga bisa. Terus kita mau masukin ke bak penampungan air juga bisa kita masukkan gitu kan. Biar kuman yang di bulunya tuh istilahnya dia mati. Jadi membunuh bakteri juga ya. Iya, untuk membunuh bakteri. Jadi usahakan kita lebih teliti lagi lah zaman sekarang gitu kan. Jangan tergiur harga murah. Intinya supaya istilahnya ternak kita sukses ke depannya, pilih bahan materi yang benar-benar istilahnya bagus, apalagi yang up to date zaman sekarang tuh Mang Aep tuh. Betul, banyak sekali kan. Jangan sampai istilahnya kita menyesal di kemudian hari. Gitu kan? Banyak yang terjadi. Ya, kan, banyak dari para kejadian peternak, seperti ya. itu. Mungkin itu saja kan penjelasannya. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti ada rekan-rekan lagi yang istilahnya mau menambahkan, mangga silakan. Ya. Nah, untuk rekan-rekan saya jelaskan, untuk penanganan MB ini juga bukan istilahnya fokus pengobatan pertama, karena dari rekan-rekan juga banyak taktik atau strategi pengobatan MB dengan cara macam-macam, bukan ini saja. Nah, yang dilakukan sama Kang Gomez ini sudah terjadi dan sudah dialami. Nah, mungkin dia lagi berbagi solusi atau pengalaman, mungkin ada manfaatnya buat rekan-rekan ternak yang ada di Subang. Nah, bila kalian pengen penasaran atau mau nanya-nanya lagi tentang masalah penanganan penyakit MB alias mata biru, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini, nomor Kang Gomez. Nah, di situ bisa kalian menanyakan langsung secara jelas dan real detail juga ya. Nah, Kang, terima kasih juga ya untuk wawancaranya. Terima kasih udah waktunya. Iya, Mudah-mudahan apa yang Kang Gomez utarakan tentang penanganan MB bisa bermanfaat bagi para peternak yang ada di Subang ini ya, Kang. Amin, amin, amin. Nah, Kang, terima kasih ya, Kang ya. Ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kes meraih sukses.